Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Sukman Putra. Perkenalkan, nama saya Haikal Ramadan. Perkenalkan, saya Alia Syarani. Perkenalkan, nama saya Aryani Nisabani. Asam karboksilat merupakan senyawa organik turunan alkana dengan gugus fungsi min COH. Rumus umumnya yaitu CnH2nO2. Tata nama asam karboksilat terbagi menjadi dua berdasarkan aturan IUPAC dan trivial. Pada sistem IUPAC, nama asam karboksilat diturunkan dari nama alkana dengan akhiran A, diganti dengan OAT, dan di depannya ditambahkan kata asam. Berdasarkan trivial, penamaan asam karboksilat disesuaikan dengan sumber asam karboksilatnya. Misalnya senyawa asam metanoat atau HCOH diberi nama asam formiat dikarenakan ditemukan pada semut. Kemudian di sini juga ada tabel nama berdasarkan IUPAC, nama trivial, dan rumus molekulnya. Kemudian sifat-sifat asam karboksilat. Sifat asam karboksilat dapat dibedakan menjadi sifat fisika dan juga sifat kimia. Pada sifat fisika, wujud pada suhu kamar, asam karboksilat bersuhu rendah, berwujud zat cair yang encer. Sementara, suhu tengah berupa zat cair yang kental dan suhu tinggi berupa zat padat tak larut dalam air. Kemudian, titik didih dan titik leleh. Karena tarik-menarik yang kuat antara molekul asam karboksilat atau bentuk dimer, maka titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi. Kemudian, pada kelarutannya, asam karboksilat bersuhu rendah bisa larut dalam air, tetapi yang suhunya lebih tinggi lebih sukar larut dalam air. Kemudian daya hantar listrik, asam karboksilat punya daya hantar listrik lemah, bersifat polar. Kemudian asam karboksilat memiliki ikatan hidrogen dengan sesamanya serta molekul air. Selanjutnya ada sifat kimia. Yang pertama ada kereaktifan. Kereaktifan asam karboksilat sesuai dengan asam kekuatan yang dimilikinya. Asam karboksilat termasuk asam yang lemah. Yang kedua ada reaksi dengan basa. Atom hidrogen dari gugus karbonil bisa dengan mudah diganti dengan atom logam sehingga membentuk garam. Reaksi antara asam karboksilat dengan basa adalah reaksi pembentukan sabun. Yang ketiga ada reaksi esterifikasi. Merupakan reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dengan alkohol. Pada reaksi ini, atom hidrogen dari gugus COOH diganti gugus alkil dari alkohol. Yang keempat ada kepolaran. Ester dari asam karboksilat suhu rendah punya sedikit kepolaran, namun suhu yang lebih tinggi hampir nonpolar. Yang terakhir ada ikatan hidrogen. Dalam senyawa ester tidak ada ikatan hidrogen. Yang ada adalah ikatan van der Waals yang amat lemah. Ikatan ini semakin kuat untuk suhu yang lebih tinggi. Reaksi-reaksi asam karboksilat. Yang pertama ada reaksi dengan basa atau penyabunan, yaitu RCOH ditambah NaOH menjadi RCOONa ditambah H2O. Yang kedua ada reaksi esterifikasi, yaitu RCOH ditambah R plus OH menjadi RCOR plus ditambah H2O. Yang ketiga ada reaksi dengan PCl5, yaitu RCOH ditambah PCl5 menjadi RCOCl ditambah POCl3 ditambah HCl, yaitu namanya alkanoiklorida. Yang keempat ada reaksi dengan NH3, yaitu RCOH ditambah NH3 menjadi RCONH2 ditambah H2O, yaitu namanya amida. Yang kelima ada reaksi Cl2, yaitu CH4 ditambah CH2 ditambah COH ditambah Cl2 menjadi RCHCl COH ditambah HCl, yang namanya asam 2-monochloropropanol. Manfaat asam karboksalat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sebagai pengawet makanan. Yang kedua ada sebagai pemberi rasa asam pada makanan. Contohnya adalah cuka yang suka ada di bakso. Yang ketiga ada bahan pembuatan lilin. Dan yang terakhir sebagai obat pembasmi hama. Ester adalah senyawa organik yang bereaksi untuk menghasilkan alkohol dan asam anorganik atau organik.
Di sini ada tata nama ester. Yang pertama ada rumus struktur HCOOCH3. Nama IUPAC-nya ada metil metanoat, sedangkan nama trivialnya ada metil formayat. Lalu yang kedua ada CH3COOCH3. Nama IUPAC-nya itu metil etanoat dan nama trivialnya itu metil asetat. Yang ketiga ada CH3CH2COOCH2CH3. Nama IUPAC-nya etil propanoat, sedangkan nama trivialnya itu etil propionat. Lalu yang keempat ada CH3CH2 2COOCH3. Nama IUPAC-nya ada metil butanoat, sedangkan nama trivialnya ada metil butirat. Lalu yang terakhir ada CH3CH2 3COOCH2CH3. Nama IUPAC-nya ada etil pentanoat, nama trivialnya ada etil valerat. Sifat-sifat fisika ester, yaitu yang pertama ada wujud. Ester bersuku rendah berwujud air encer. Ester bersuku tengah berwujud cair kental. Ester bersuku tinggi berwujud padat. Lalu yang kedua ada kelarutan. Ester bersuku rendah sedikit larut, sedangkan ester yang bersuku tinggi makin mudah larut. Lalu yang ketiga ada titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh rendah karena tidak memiliki ikatan H, sedangkan yang keempat ada daya hantar listrik merupakan senyawa non-elektrolit. Selanjutnya ada sifat-sifat kimia. Yang pertama, tidak terdapat ikatan H tetapi ada ikatan van der Waals. Yang kedua, senyawa bersuku rendah sedikit polar, sedangkan senyawa bersuku tinggi hampir nonpolar. Yang ketiga, ester kurang reaktif. Lalu ada reaksi-reaksi ester. 1. Proses hidrolisis dalam suasana asam. Dari RCOR ditambah H2O menjadi RCOH ditambah OH. RCOH-nya untuk asam karboksilat, OH-nya untuk alkohol. Yang kedua, proses hidrolisis dalam suasana basa. Dari RCOR ditambah OH menjadi RCOO untuk ion karboksilat ditambah OH untuk alkohol. Yang terakhir ada kegunaan ester. Ester yang berasal dari buah-buahan digunakan untuk aroma atau esens pada makanan. Yang kedua, ester lemak untuk mentega, margarin, dan sabun. Yang ketiga, ester lilin digunakan untuk mobil dan batik, dapat diperoleh dari tawon, daun, dan daun Palma barachilia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.